UMKM harus memiliki sumber daya manusia yang terampil atau yang menguasai bidangnya. UMKM tadi bisa ekspansi. Dengan ekspansi tentu akan menaikkan omset penjualan kan. Orientasinya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk UMKM dan terciptanya pasar yang produktif bagi para konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendrik Budiman dalam program Economic Talks Bengkulu. Tribuners, saat ini kita sudah bersama narasumber spesial kita, Bapak Anzori Tawakal, akademisi dari Universitas Dahasen Bengkulu sekaligus pengamat ekonomi Bengkulu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Bung Hendrik. Alhamdulillah. Pak, kali ini kita akan membahas soal tarif final PPh UMKM 0,5%, efektivitas dan tantangan di Bengkulu. Menurut pandangan Pak Anzori, apa sih yang melatar belakangi diberlakukan tarif final ini, Pak? Baik, Bung Hendrik ya. Jadi kalau kita berbicara UMKM, itu minimal ada 5 atau 6 variabel penting yang menjadi indikator dalam usaha menengah kecil ya. Yang pertama tentu UMKM memiliki produk yang berkualitas. Yang kedua, UMKM harus memiliki sumber daya manusia yang terampil atau yang menguasai bidangnya. Yang ketiga, tersedianya pembiayaan yang cukup atau modal yang cukup. Yang keempat, barulah kita orientasi produk UMKM tersebut harus berorientasi pasar atau market. Dan yang berikutnya ada faktor atau variabel teknologi dan inovasi. Nah, karena pembiayaan merupakan salah satu variabel penting dalam sukses dan berhasilnya usaha UMKM ini, maka salah satu hal yang perlu diperhatikan supaya keberlangsungan kemandirian UMKM ini terus menjadi tulang punggung ekonomi daerah, tulang punggung ekonomi negara, maka dalam konteks pemberian atau penarikan pajak adalah variabel yang sangat penting pula. Nah, pemerintah sudah menetapkan pagu atau pajak bagi UMKM ini flat ya, yaitu 0,5% per tahun. Nah, jadi hal ini satu hal yang sangat mengembirakan, di mana UMKM tidak lagi perlu berpikir terkait dengan aspek biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebagai salah satu biaya produksi, antara lain kan pengeluaran pajak. Nah, jadi mereka sudah bisa menghitung dalam laporan keuangannya bahwa pajak flat 0,5%. Nah, tetapi tantangannya tentu artinya terkait dengan variabel lain untuk mencapai kesuksesan bagi para pelaku UMKM. Nah, hal ini kita lihat ya seperti di Bengkulu kan. Nah, Bengkulu adalah salah satu provinsi yang jumlah UMKM-nya lumayan besar ya. Ya, kalau kota Bengkulu itu kalau tidak salah ada 42.000 UMKM yang tersebar di berbagai kelurahan, kemudian dengan jenis usaha UMKM yang berbagai macam. Nah, hal ini juga artinya menjadi suatu berita yang menggembirakan baik di kota Bengkulu dan di kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu. Pak, sejauh ini Pak, kebijakan ini relevan nggak dengan kondisi ekonomi pelaku UMKM di Bengkulu? Ya, sangat relevan. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa salah satu variabel penting dalam konteks keberlangsungan usaha UMKM adalah faktor pembiayaan. Artinya dengan penetapan pajak 0,5% itu flat, dari sisi pengeluaran UMKM sudah bisa menghitung biaya yang harus dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk, itu baik produk barang ataupun jasa, di dalamnya sudah ada variabel pajak tadi kan. Nah, hal ini dengan
ditetapkannya pajak pelaku UMKM itu 0,5%, hal yang menggembirakan. Nah, tetapi tentu dalam konteks implementasi UMKM juga tadi saya sampaikan bahwa produk-produk yang harus dipasarkan UMKM kita di Provinsi Bengkulu ini itu memang yang harus disurvei dulu seperti apa pasarnya. Nah, survei pasar ini perlu sehingga keberlanjutan usaha daripada UMKM betul-betul bisa berlanjut dengan tentu segmen pasar yang diterima oleh konsumen. Nah, itu harus diadakan survei pasar. Nah, yang berikutnya tentu tadi masalah sumber daya manusia yang terampil. Nah, kenapa? Karena usaha UMKM yang mandiri itu harus dikelola dengan sumber daya manusia yang terampil dengan produk-produk yang berkualitas pula. Karena tentu untuk bertahan dan mendapatkan margin keuntungan yang berkualitas atau yang profit yang baik, yang berkualitas, ya tadi dikelola dengan manajemen usaha yang baik. Nah, untuk itulah bagi pembiayaan yang bersumber dari pinjaman seperti bank-bank himbara atau bank daerah itu harus ada pendampingan usaha. Nah, pendampingan usaha tentu sumber daya manusia yang ada di UMKM ini kan relatif terbatas dalam pemahamannya terkait dengan pajak. Nah, di samping dia membina usaha dan perhitungan menyusun neraca laporan keuangan dari pihak perbankan tadi juga melihat market atau peluang-peluang pasar yang lain sehingga UMKM tadi bisa ekspansi. Dengan ekspansi tentu akan menaikkan omset penjualan kan. Nah, kalau omset penjualan naik otomatis 0,5% dari penetapan pajak pemerintah tadi otomatis kan akan meningkatkan kewajiban pembayaran pajaknya. Nah, inilah yang harus diimbangi kalau pemerintah menetapkan tarif pajak flat 0,5% juga harus didampingi dengan pemahaman dalam rangka menyusun laporan keuangan. Nah, sehingga dengan baiknya laporan keuangan tercermin juga berapa nilai wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara. Kira itu yang lebih penting. Jadi bukan hanya menetapkan angka 0,5%, tetapi UMKM dalam usahanya dibiarkan jalan sendiri. Jadi hanya estimasi usaha itu per tahun kan. Nah, tapi kalau didampingi benar-benar kendala, peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh pelaku UMKM itu betul-betul diketahui oleh pemerintah dalam hal ini mereka yang berkewajiban menarik pajak dari UMKM. Pak, dengan adanya tarif ini diberlakukan, Pak, kepatuhan pajak UMKM di Bengkulu seperti apa, Pak, menurut pengamatan Bapak? Ya, ini bukan hanya bagi pelaku UMKM, kepatuhan wajib pajak ini rata-rata di seluruh unsur masyarakat ini masih rendah. Nah, untuk itu pemerintah daerah bersama dengan institusi yang terkait dengan pajak ini harus melakukan sosialisasi, melakukan semacam edukasi ya, sehingga ada kesadaran yang tinggi bagi dalam hal ini kita berbicara pelaku UMKM, adanya kesadaran yang tinggi untuk patuh membayar pajak tadi. Nah, jadi terkait dengan pendampingan Pemda ya, pemerintah daerah terkait dengan pendampingan dari akuntan ya atau konsultan pajak juga harus memberikan pemahaman yang tinggi sehingga kepatuhan pajak tadi paralel dengan keinginan untuk lebih memandirikan usaha UMKM-nya. Oke, Pak, kalau selama ini menurut pandangan Bapak, peran aktif dari pemerintah daerah atau instansi pajak terhadap sosialisasi penerapan pajak untuk pelaku UMKM ini seperti apa, Pak? Saya pikir memang masih belum optimal ya, belum optimal. Artinya betul apa yang diindikasikan oleh pengambil kebijakan di Jakarta ya, seperti apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan ya, Pak Purbaya itu memang kewajiban
wajib pajak ini khususnya bagi pelaku UMKM yang kita berbicara UMKM itu perlu memang diberikan pemahaman, diberikan pendampingan, lalu kesadaran sehingga timbul rasa memiliki berbangsa dan bernegara. Karena jumlah UMKM yang ada di Indonesia ini kan tidak kurang dari 60 juta. Artinya merupakan salah satu entitas penyumbang pajak yang terbesar ya. Nah, kalau artinya pemahaman, kepatuhan dan tanggung jawab untuk membangun negara ini adalah salah satu sumber pembiayaan pembangunan adalah dari sektor pajak, maka saya pikir kewajiban aparatur negara dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak ini betul-betul harus lebih dioptimalkan lagi. Nah, kemudian juga di samping itu ya kewajiban lain dari pemerintah daerah artinya bahwa pajak yang diterima oleh pajak yang dibayar oleh pelaku UMKM itu juga akan berdampak kepada program-program prioritas lainnya. Pemerintah seperti memberikan layanan-layanan program prioritas lain ya, ada koperasi desa Merah Putih, ada makan siang bergizi gratis, ada pembangunan sektor perumahan, kemudian ada pembangunan sektor desa nelayan. Semuanya ini kan bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh yang terbesar adalah pelaku UMKM. Artinya negara ini kan dimiliki oleh rakyat banyak kan. Nah, dengan demikian mereka juga lebih akan bersemangat apabila diberikan pemahaman dan kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan membayar pajak ini. Oke. Pak, kalau selama ini apa sih kendala yang dihadapi UMKM di Bengkulu dalam pelaporan maupun pembayaran pajak? Betul. Nah, ini salah satu faktor penting ya. Jadi kesulitan, hambatan dari pelaku UMKM dalam pembayaran pajak. Yang pertama tadi mereka minim sumber daya manusia yang mengerti tentang membuat laporan keuangan, ya, membuat laporan keuangan atau akuntansi dari usaha mereka. Jadi usaha mereka itu kan ada katakanlah variable cost, ada fixed cost ya, biaya tetap, biaya yang berubah-ubah. Nah, itu kan harus dibuat hitungan atau laporan keuangannya setiap hari, kemudian ditutup pada akhir bulan. Nah, kemudian dari laba bersih kan ada kewajiban pajak. Nah, kewajiban pajak ini berapa? Nah, itu harus betul didampingi kan. Nah, jadi kesulitan mereka untuk menghitung itu dalam rangka membuat laporan keuangan, tidak ada sumber daya manusia yang terampil atau yang ahli dari pelaku UMKM. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Pembayarannya. Ini aplikasinya ini kan agak gampang-gampang susah kan. Artinya orang untuk bayar pajak kalau aplikasinya ribet ya mending tidak usah. Nah, ini juga harus diberikan semacam bimbingan teknis ya menggunakan aplikasi yang sekarang itu Kortek ya. Ya, kalau tidak salah aplikasi dengan kita membuat laporan pajak yang ada IT-nya gitu kan, karena dengan terkait dengan UMKM tadi dia membuat izin nomor NIP ya, nomor induk berusaha. Nah, dari situ kan otomatis akan keluar ada NPWP ya, kewajiban NPWP. Nah, di NPWP inilah harus dia ini menyampaikan laporan keuangan terkait dengan laba rugi dari usaha UMKM-nya. Nah, ini yang perlu diberikan semacam sosialisasi dan penggunaan aplikasi yang ada di masing-masing Android ya. Nah, sekarang dengan membuat laporan keuangan di Android atau di HP, otomatis itu nanti dengan sendirinya kewajiban pajaknya ya tiap tahun ya minimal itu tanggal 31 Maret ya. Itu harus terlunaskan ya, terselesaikan nihil ya. Ya, itu yang harus terus ditingkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk memahami pembayaran pajak melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, kalau mereka menunggu mereka datang ke kantor pajak kan, saya juga sebagai wajib pajak, sebagai ASN, dosen, itu juga agak mengalami hambatan karena kita setahun sekali kan. Nah, dihubungi ini untuk terkait dengan ini Bapak harus diselesaikan, apalagi pelaku UMKM yang mereka sama sekali mungkin awam sekali terkait dengan hal-hal laporan keuangan tadi dengan aplikasi, dihubungkan dengan aplikasi itu, Bung Hendrik.
Pak, menurut Anda apakah kebijakan ini perlu dievaluasi atau disesuaikan dengan kondisi daerah, tiap-tiap daerah? Saya pikir tool yang paling tepat. Jadi pemerintah pusat sudah menggelontorkan berbagai kebijakan nasional terkait dengan kemudahan untuk wajib pajak ini tadi patuh ya. Dan itu memang harus evaluasi dan meningkatkan terus. Artinya kesadaran ya dari sisi wajib pajaknya, dari sisi UMKM-nya kesadaran, kemudian dari sisi pelayanan publiknya, pemerintah memberikan kemudahan. Nah, kemudahan ini kan beririsan langsung dengan rasa kesadaran. Nah, kalau kita seperti katakanlah mengisi pulsa kan, ya mengisi pulsa kan kalau dengan aplikasi kan cepat, apalagi bagi yang paham gitu tidak perlu ke counter. Nah, untuk tidak ini tadi penyempurnaan daripada sistem ya yang berteknologi tinggi tadi dan cepat, murah dan ini ya tidak ribet gitu kan, karena kita ketahui bersama pelaku UMKM ini pendidikannya rata-rata mungkin pemahamannya terhadap IT relatif rendah. Nah, inilah yang menjadi tantangan kebijakan nasional sehingga sebagai wajib pajak yang potensial UMKM ini perlu terus ditingkatkan tapi tidak menakut-nakuti. Jadi pemberian kesadaran yang sifatnya persuasif, mengajak, pendampingan sehingga itu ada kesadaran menjadi warga negara yang taat dan patuh membayar pajak. Pak, terakhir nih Pak, ya. Apa sih harapan Bapak terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait kebijakan selain pajak untuk keberpihakan terhadap pelaku UMKM di Bengkulu itu? Baik, inilah yang menjadi hal penting saya pikir ya. Jadi tujuan daripada pemerintah menetapkan pajak tetap atau permanen kepada pelaku UMKM adalah dalam rangka meringankan beban ya pelaku UMKM. Yaitu memang ingin memenuhi rasa keadilan atau kesejahteraan dari semua elemen masyarakat. Nah, tetapi poin penting bagi saya, kesadaran membayar pajak itu berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan usaha. Jadi kalau pertumbuhan usaha mereka luar biasa atau tinggi, saya pikir dengan membayar 0,5% per tahun itu artinya relatif kecil. Nah, sekarang yang menjadi upaya pemerintah harus meningkatkan meningkatkan naik kelas ya, artinya membesarkan usaha daripada pelaku UMKM tadi menjadi UMKM mandiri. Nah, sehingga dengan demikian, dengan mereka meningkatkan ekspansi usahanya, akan meningkatkan pertumbuhan usaha. Jadi iklim investasi yang paling penting. Nah, kemudian pemerintah setelah ada pertumbuhan usaha, itu kesadaran membayar pajak tadi ya tidak ada masalah. Berapapun mungkin angkanya bukan 0,5 atau dinaikkan kalau sudah pertumbuhan ekonomi kita meningkat, otomatis daya beli meningkat, segmen pasar juga banyak. Nah, sehingga masing-masing UMKM yang tadi jumlahnya Indonesia 60 juta lebih itu meningkat mungkin menjadi 100 juta. Ya, pelaku UMKM yang mandiri, otomatis kewajiban membayar pajaknya meningkat. Demikian juga untuk kita di Provinsi Bengkulu. Jadi kalau UMKM ini tumbuh dengan usahanya menjadi lebih besar, lebih baik, untungnya meningkat, maka kesadaran dan kepatuhan membayar pajak tadi otomatis itu Pak Hendrik. Ya. Jadi memang kita harus membesarkan mereka dulu, mensejahterakan mereka dulu. Dengan mereka besar, sejahtera, maka ada tanggung jawab yang mulia, yaitu membayar pajak untuk usahanya. Saya pikir tidak ada masalah. Jadi secara bersamaan atau paralel, pemerintah pertama meningkatkan pertumbuhan usaha daripada pelaku UMKM itu menjadi lebih mandiri, lebih besar, dengan menciptakan pasar yang lebih baik, ya, pembeli yang lebih banyak. Nah, kemudian dengan meminimalkan biaya produksi misalnya. Nah, kemudian secara bersamaan tentu dengan meningkatnya kapasitas dan usaha mereka tumbuh besar tadi, otomatis meningkat juga jumlah nominal dari pajak yang harus dibayarkan. Nah, jadi itu yang harus secara bersamaan, tidak bisa pajak yang harus ditekan ya, ini kan tidak fair kan. Nah, jadi secara persuasif maka perlu pendampingan. Siapa yang memberikan pendampingan dalam konteks teori dan konsep itu yang
di negara-negara maju adalah mereka yang memberikan pembiayaan pinjaman modal. Nah, itu dalam ini kan perbankan. Karena bank juga berkepentingan terkait dengan pengembalian pinjaman kreditnya. Begitu. Jadi secara simultan akan secara ini bank dapat pengembalian kredit dan bisa menambahkan pagu plafon kredit, kemudian kesadaran pajak pemerintah dapat pajak, kemudian UMKM-nya menjadi lebih kaya, kemudian bisa mempekerjakan, menciptakan lapangan kerja baru. Jadi pemerintah secara skali kebijakan 3 yang dicapai. Pembayaran pajaknya meningkat, kemudian tenaga kerja tercipta, otomatis akan meningkatkan produktivitas, kemudian pelaku usahanya menjadi kaya. Ini kan luar biasa. Ini pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang memiliki aspek rasa keadilan dan kesetaraan yang tinggi, saya kira. Oke, Pak, tadi menarik nih Pak, pelaku UMKM naik kelasnya menjadi mandiri. Nah, itu kalau di Bengkulu seperti apa Pak untuk mendobrak pelaku UMKM itu dengan pendampingan pemerintah seperti apa itu? Ya, ini menjadi PR kita semua sebetulnya, PR jurnalis, PR pihak wartawan, yang jurnalis, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku UMKM sendiri dan pihak perbankan. Nah, ini harus konsepnya harus kita memahami dulu. Saya kira kita harus mengenali pasar kita di Bengkulu ini, sektor apa saja yang bisa tumbuh lebih cepat, lebih mandiri gitu. Nah, saya pikir kalau untuk kota beda dengan kabupaten, karena kota ini adalah kota jasa, industri dan pendidikan ya. Perdagangan ya, jasa. Nah, otomatis jenis-jenis usahanya harus menyesuaikan dengan konteks kota. Demikian juga kabupaten, misalnya yang berbasis pertanian, yang berbasis perikanan, yang berbasis pertanian, taman pangan dan hortikultura, misalnya Rejang Lebong. Nah, Rejang Lebong, Kepahyang itu kan dengan kopinya. Berarti hilirisasi dari kopi harus mulai di kabupaten dulu, dan dengan menyiapkan sajian kopi shop yang baik. Nah, misalnya wisata, agrowisata, ya kopi gitu kan. Nah, kemudian Kota Bengkulu ya hilirisasi juga. Nah, seperti pemerintah daerah memiliki ikon pariwisata. Nah, di Pantai Panjang, di tempat-tempat wisata yang ini meningkatkan layanan pasaran daripada UMKM kuliner misalnya. Kemudian mengadakan event-event yang periodik, tiap bulan atau tiap minggu ada 2 hari libur, itu meningkatkan event-event daerah atau regional sesuai dengan komunitas yang ada, misalnya komunitas budaya, komunitas seni, komunitas sosial, dan komunitas pendidikan yang tidak kalah penting, karena Kota Bengkulu ini ada kota pendidikan. Ada beberapa kampus negeri, kampus swasta, kemudian SMA. Nah, di momen-momen hari libur itu harus pemerintah daerah menciptakan event-event. Nah, sehingga UMKM tadi juga ikut terangkat dan bisa memasarkan produk-produknya di event-event itu. Jadi memperbanyak event, kemudian mensinergikan dengan produk kuliner, katakanlah jenis-jenis usaha, produk usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang laris manis untuk dipasarkan. Nah, kemudian perbankan juga mendorong dengan pemberian pinjaman kredit yang tadi ada dari KUR ya, yang jumlahnya kan luar biasa alokasinya. Belum terserap di Provinsi Bengkulu ini kan, penyerapan KUR dari sektor UMKM ini kan masih rendah. Nah, belum lagi pembiayaan dari koperasi Merah Putih ya. Nah, jadi itu pinjaman tersedia untuk pelaku UMKM. Nah, ini sebetulnya harus dikolaborasi. Nah, kolaborasi jenis usaha, jenis kebijakan pinjaman atau pembelian bantuan pembiayaan tadi harus betul-betul orientasinya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk UMKM dan terciptanya pasar yang produktif bagi para konsumen. Tribuners, sudah panjang lebar apa yang disampaikan Bapak Anzori Tawakal. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.